satu orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa qala ta'ala aidan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Sadaqallahu azim wa sadaqar rasul karim. Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Muttaqin yang kita hormati dan dirahmati Allah. Saya seangkatan PGA dengan beliau. Pengurus Majelis Ta'lim Al-Muttaqin dan seluruh anggota yang saya hormati, ibu-ibu semua baik yang di dalam maupun yang di luar. Karena ini siarannya live TikTok. Jadi yang di luar juga nonton. Dari TikTok ini nanti kita formatkan jadi video YouTube. Nanti kalau sudah jadi YouTube-nya saya kasih Ibu Ketua untuk bisa ditonton. Pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak caranya. Kalau kita nak merenung orang masing-masing itu, kalau dia malang, tidak seumur hidup akan malang terus. Kalau dia mujur, tidak pula sepanjang hari mujur terus, kecuali dia memang pandai bersyukur. Itu kelebihan orang bersyukur. Nah, oleh karena itulah maka Allah kasih hadiah untuk yang bersyukur. Apa hadiahnya? La in sakartum la azidannakum. Kalau bersyukur ditambah nikmat. Nah, nikmat ini macam-macam. Betetanggo, akur, itu nikmat. Selama ini tidak ada pengajian, tiba-tiba kompak nak pengajian, itu nikmat yang luar biasa. Selama ini ngandun ke masjid orang, pergi ke mintil ngikut orang itu. Sekarang kita punya dewe. Nah, ngapa? Itu nikmat. Saking banyaknya nikmat itu, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Mau dihitung kita tidak sanggup menghitungnya. Nah, alhamdulillah. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati, pengajian perdana ini luar biasa. Sebanyak ini orangnya. Ini kalau bisa bertahan sampai 70 tahun yang akan datang, itu hebat itu. Tidak mati-mati gitu. Maksudnya kita hilang, tumbuh yang berikutnya. Itu. Iya. Kita selesai, giliran anak kita sama dengan kerja orang nikah, Bu.
Kalau umur lah tua tu, jangan lagi kita di belakang. Tapi kasih tahu arahan kepada anak-anak. Mak lah tua. Itu wak kamu. Cucunya nak nikah. Kamu di belakang. Posisi anak menantu tu anak belai di belakang. Jangan kemintil di depan nih. Ya. Itu. Sehingga selesai giliran kita, giliran anak-anak. Supaya tahu anak-anak sekarang tu bukannya tidak enggak, tapi tidak dikece. Ini luar biasa. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ngaji yang berat-berat, kelak tekantuk galau. Gitu. Boleh tak Pak Ustadz? Ngantuk? Boleh. Ngantuk tu bagian dari nikmat. Jangan marah orang ngantuk. Macam mana? Itu. Nah, katanya kan. Tidak pacak dibuat-buat macam ni. Puasa itu tidak bergerak lagi, laju. Kita kira ngantuk itu. Tapi kalau nak tidur, usahakan menjam sebelah-sebelah. Sebelah kiri dulu atau sebelah. Lah macam mana caranya? Jangan dipejamkan sekaligus. Kalau orang balik, kita masih di sini. Lah selesai mengajar. Laisa katakan. Ibu-ibu yang saya hormati, kita masih pembukaan. Belum masuk ke acara. Ada galau bagian di muka bumi Allah ini. Nah tinggal kita ngambil kapling kita yang mana. Yang orang kayo kita dapat kaplingan cak itu. Alhamdulillah. Kata orang kita kayo. Sego Pak Ustadz. Biarlah orang kita biasa-biasa baik. Ada kaplingan orang itu yang dia ahli puasa. Senin Kamis puasa, kelang sehari puasa, yaumul bid puasa, minum puasa. Puasa, kata kita satu ini. Puasa Nabi Daud, cacat. Dia ngambil kaplingan yang puasa. Ada yang ngambil kaplingan hobi, ni ngaji, duduk buka. Ngapo kata kita? Ngapain? Ngapa? Ayat. Surat pendek. Ida, ini juz ke-15. Lah 15 juz. Biarlah. Alhamdulillah. Kebilan kita beda-beda. Ada yang hobinya dia tahajud itu. Pagi-pagi sembah muka. Ngapo kita tuh? Ada masalah? Tidak. Awak cak sudah nangis? Yo. Nangis apa? Malam tadi tahajud itu. Nangis. Aku tidak pacak kalau tahajud tidak nangis. Aku tidak nyendaknya keluar air mata. Lah pernah tahajud? Belum. Macam mana? Kita tuh. Ada yang dia ahli sedekah. Itu. Orang pesta. Bawa air 5 kardus. Ada tempelannya, caleg selebar. Bukan sedekah yang dia. Orang kematian, dia bawa air. Itu. Ada orang nak pengajian. Nak berapa kuenya? Tidak usahlah pakai kue. Tidak lemah. Dia tanggung jawab kuenya. Memang dia ahli sedekah. Nah kita ngambil yang mana? Ngambil yang pengajian baik. Jadilah ikut pengajian. Ngapa Pak Ustaz? Ibnu Mas'ud ini hadis. Kata Rasul. Oh Ibnu Mas'ud. Pergilah kau pengajian. Duduk di pengajian. Bawa pena tidak. Nyatat tidak. Nengok buku tidak. Tapi duduk dengan pengajian. Lebih baik daripada membebaskan 1000 budak. Kau nengok wajah ustadz, nengok wajah orang alim, lebih baik daripada sedekah 1000 ekor kuda. Bulu kuda kita tidak ada. Kemudian, kau bersalaman dengan orang alim, Assalamualaikum, atau salam tangan, dua muslim bertemu,
tidak disebut anangino asalnya agama Islam, lalu berjabat tangan, Allah ngampuni dosa keduanya qabla yatafarraqa, sebelum jabat tangannya lepas. Itu. Jadi kalau misalnya ketemu pengajian, apa kabar? Salaman. Ibu-ibu kan tidak cukup salam. Oh, luar biasa. Mano galak kalau itu hatinya tidak nyatu. Kalau hatinya betul lah, apa kabar? Sehat. Datang juga awak. Datanglah. Syukurlah kalau situ. Ya bawa. Tidak ngeja masjid. Itu urusannya urusan hati. Nah ini. Kita ngambil kapli yang ini, Bang. Luar biasa. Datang pengajian. Tekan-tuk-katuk beruk. Misalnya tuh. Bawa pena idak, nulis idak. Dengar juga idak. No. Gitu kan. Itu pahalanya lebih besar daripada membebaskan 1000 budak. Carilah hadisnya. Pahala ikut pengajian lebih besar dari membebaskan 1000 budak. Ketik saya itu di Google. Muncul hadisnya itu. Ini luar biasa. Ini pengajian. Untuk apa? Supaya luar biasa ibu-ibu. Coba kalau ada sanak di dusun. Pergilah ke dusun. Tanyalah pengajian. Bingung. Isra Mi'raj ida, Maulid Nabi ida. Lemak kalau ketemu kadesnya galak agama. Imamnya galak agama. Saya berapa kali ceramah di desa titik-titik, itu anak mudanya ngomong. Pak Ustadz, tolong tekankan ke imamnya. Lah ngapo saya bilang. Imam kami ini tidak pernah nak solat di masjid. Allah, ngapa dipilih jadi imam? Itulah, tidak ada orang lain, dia itulah. Woi, aku peci-pecinya itu. Selesai, cak mana? Imamnya yang keluar tadi itu nah, Pak Ustaz. Yang Pak Ustaz mulai ceramah tadinya keluar, katanya ada acara tuh. Lah, saya bilang, kita lah bebui-bui itu di dusun. Maulid Nabi kalau ada yang nak ngajak Kebilo, ada kegiatan agama. Tidak ada. Kita di kota ni takziah minimal 3 malam. Kalau musim maulid, sini maulid, masjid besar maulid, masjid tetangga maulid, di RT maulid, kantor maulid. Oi, macam-macam bentuk ceramah. Jadi ilmu banyak dengan kita. Di dusun, ada kuotanya. Sinyalnya sebalok, setengah balok. Itu. Payah, goyang. Pocak minyak kering baik digoyang-goyang. Cari sinyal itu. Segup. Nah kita di sini luar biasa. Tapi bisa jadi pahala orang dusun lebih besar daripada kita. Ngapo? Tidak banyaknya WhatsAppan, tidak banyak tontonannya, tidak banyak kumpul-kumpulnya, tidak banyak dosanya. Nah yang kita ini itu. Apa yang ingin saya sampaikan? Pertama, tidak semua masjid itu punya majelis taklim. Dan majelis taklim ini legal. Urutannya jelas. BKMT nasional, BKMT provinsi, BKMT kabupaten kota, BKMT kecamatan, permata kelurahan, majelis taklim. Jelas. Artinya bahwa kegiatan-kegiatan ini legal, resmi, diakui. Di kita nih baik majelis taklimnya Tino Galo. Saya belum pernah nengok yang aslinya, tapi kata orang. Dengar, di Padang tuh ada ketua BKMT-nya lanang. Ya benceng Pak Ustaz. Laindah kita ngiro BKMT itu untuk Tino Galo yang kita nih. Biasa baik bapak-bapak. Ini kan majelis ilmu. Nah ini tentang kita. Nah maka kita mengkaji yang ringan-ringan aja. Kalau kira-kira saya ceramah agak setengah jam, kita ngasih ruang tanya jawab. Ibu-ibu boleh bertanya, saya janji. Entah saya jawab, entah tidak.
Lah kalau tidak pacak jawab, menyesak jawab, berdosa lah. Yang pacak saya jawab, kita jawab. Yang tidak pacak jawab, saya catat sebagai PR bagi saya. Ibu-ibu yang saya hormati, ada banyak penyebab orang malas ibadah. Itu. Kita ibadah ni banyak macamnya. Bunyal Islam alal khamsin. Tegak Islam tu 5 dasarnya. Sahadatul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa iqamas shalah wa ita'iz zakah wa shaumu fi Ramadan wa hajjatul bait. Islam itu tegak 5 dasarnya. 2 kalimat syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Tapi 4 ini ada penggandengnya. Haji kalau mampu. Tidak mampu, gugur kewajibannya. Entah sempurna haji aku kemarin tidak boleh haji 2 kali sekarang. Saya sudah haji, daftar haji lagi, tidak keluar nama saya. Kecuali sebagai petugas. Ngapa? Waiting list lah banyak. Amendak umroh. Artinya umroh itu haji sunat. Kekurang-kurang haji, tutup dengan umroh. Zakat, itu yang wajib. Kalau besok lebaran, beras masih ada sampai untuk dimakan lusa, wajib dia zakat. Macam mana nak berzakat Pak Ustaz? Beras hari ini, nyarinya besok. Saking kemiskinnya. Tak usah berzakat, gugur kewajibannya. Tidak sempurna zakat, ada penyempurna. Namanya sedekah. Itu. Sedekah tu banyak. Bukan dengan duit baik, dengan tenaga sedekah. Jadi panitia anak orang pesta tu sedekah. Sedekah tenaga. Nunggu meja prasmanan tu. Kulu kilir ngangkut gulai. Pas gulai habis kita lu makan. Apa ngamuk gitu? Tidak. Tercancang. Dari jam 7:30 sampai jam 12. Jadi panitia penyambut tamu. Apa tidak pegal? Bejas tebal tu. Nyampai kamu masuk. Kenal tidak kadang-kadang. Apa tidak ada pahalanya? Aduh. Minimal tabassumuka haki kalakah sedekah. Tabassumuka, senyum aja kepada saudara kamu, laka sedekah. Itu sedekah. Ada orang lewat, ada Bu RT lewat, ada ketua pengajian lewat, ada sapi lewat. Yang kedua, yang ketiga, puasa. Yang wajib itu puasa Ramadan. Entah sempurna entah tidak Pak Ustaz. Ada penyempurnanya puasa sunat. Sunat Syawal, Senin, Kamis. Puasa Arafah, puasa Syawal, puasa Asyura, puasa Nabi Daud. Banyak. Solat. Entah khusyuk entah tidak. Nah kita juga tidak ngerti. Sego untuk solat khusyuk tu. Ada solat sunat. Maka kalau sudah umur di atas 40 tahun, bukan di bawah itu boleh sia-sia. Nah kalau di atas 40 itu, jangan 17 rakaat sholatnya. Kalau 17 rakaat itu, isya subuh, lohor, asar, maghrib. Tapi tambahkan minimal 12 rakaat lagi. Apa 12 rakaatnya? 4 rakaat sebelum zuhur. Bikin 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi sholat sunat sebelum zuhur itu 4 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh. Itu yang muakkad. Kami ada sebelum asar Pak Ustaz. Ghairu muakkad. Laksanakan. Kami sebelum maghrib. Sholat sunat dulu Pak. Ghairu muakkad. Lajulah. Kami sebelum isya. Ada Pak Ustaz. Ghairu muakkad. Laksanakan. Apa muakkad itu? Dikuatkan. Nabi tidak pernah meninggalkan. Nah minimal yang muakkad dulu. Yang dipatenkan. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sebelum subuh. 6 rakaatnya lagi sesudah sholat wajib. 2 sudah zuhur, 2 sudah maghrib, 2 sudah isya. Jangan lagi ditinggalkan. Kece orang 40 rakaat Pak Ustadz sehari semalam. Itu tadi 17 ditambah 12. Jadi 29. 11-nya lagi tahajud dengan witir. 8 tahajud.
3 witir. Aku tuh Pak Ustadz bangunnya jam 4. Jam 4:15 baru selesai mandi. Subuh sekarang jam 5 kurang 10. Masih baca kita semayang 8 rakaat itu. Ya kece orang nak jam 2. Dah mesti nak jam 2. Tidur habis maghrib sampai ke Isya. Jam 9 boleh tahajud. Ya tahajud apa lah tahajud? Syarat tahajud itu cuma tidur dulu. Kalau jamnya asalnya malam. Maghrib itulah malam. Gitu. Tahajud jam 10 boleh? Boleh. Itu. Yang utamanya antara jam 2 sampai jam 4 itu tuh. Nah kita tidak baca yang itu. Bangun jam 4, mandi, tahajud. Boleh. Itu tuh. Hai, aku belum teluk tahajud Pak Ustadz. Tutup dengan witir. Itu. Witir bulan puasa tidak. Tiap malam witir tuh. Kalau malas witir sebelum tidur, habis sholat isya tuh sholat sunat 2 rakaat, sudah tuh sholat witir 3 rakaat. Boleh serakaat Pak Ustadz, semalas-malas orang boleh. Minimal 1 rakaat, 3 rakaat. Apa judulnya Pak Ustadz? Witir. Judul apa lagi? Witir. Judulnya tuh. Sholat witir. Jangankan yang sunnah. Yang wajib beda Pak Ustadz. Nah. Apa sebab orang malas salat? Sebabnya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absorihim. Penyebabnya hati ketutup. Gitu. Apa hati ketutup? Dosa. Satu dosa, satu titik hitam. Makin banyak dosa, makin banyak titik hitamnya. Akhirnya tidak ada yang putih, hitam galau dia. Itulah malas itu. Yang kedua, punya telinga tidak dengar. Sama dengan telinga kuali. Itu. Hayya 'alas shalah. Kata telinga kuali tidak dengar. Punya mata di rumah belum juga lah. Tidak boleh nak ke masjid nian. Kadang-kadang Tino nih galak nian Ustadz nyampaikan sebaik-baik perempuan sholat di rumah, sebaik-baik di rumah. Itu hadis hasan. Hadis sahihnya Allah melarang. Allah murka terhadap orang yang melarang perempuan ke masjid. Jadi boleh Tino sholat di masjid asal tidak berlebihan. Wangi-wangiannya mutuskan bulu hidung itu. Pakaiannya agak seksi, bukan nak ke masjid itu. Kalau pakaian biasa itu. Nah, ini silakan. Nah, yang nak kita bahas ini baru kita masuk materi yang tadi pembukaan galau. Macam-macam maksiat itu 25. Macam maksiat. Jadi itu judulnya hari ini. Jenis-jenis maksiat. 1. Wanita yang membuat tato atau minta ditato. Itu kerja maksiat. Wanita yang membuat tato atau minta ditato. Tato itu apa? Tato, tato. Kece orang kalau bertato tidak boleh sholat. Tidak ada dalil tentang itu. Kece orang kalau ada tato tidak sah sholat. Lah nang apa? Sah sholat itu kalau syarat dan rukunnya terpenuhi. Tidak ada kaitan dengan tato. Kecenya tato harus dihapus. Kalau pacak dihapus. Kalau sudah terlanjur, ya biarlah. Jangan menyiksa diri. Namunnya juga lagi nakal dulu. Sekarang yo tidak nakal lagi, balik kepada hidayah Allah boleh, tapi jangan lagi. Itu macam maksiat yang pertama. Hobi membuat tato. Macam mana yang ngukir orang pesta? Oh, itu bukan tato. Inai dibuat gambar jari-jari itu, gambar titik-titik macam itu beda. Yang kedua, orang yang menerima riba, memberi riba, pencatat masalah riba.
Riba itu kelebihan dari sesuatu sebab pinjam meminjam atau utang piutang. Termasuk riba dia. Misal, saya dengan Ibu Ketua MT, Bu Dar, pacak dak nanggulangi dulu beras agak sekaling. Itu. Kenapa? Aku panen minggu ini, lum pacak, nak beli tanggung. Pakailah, minjam beras dia sekaling. Seminggu aku balikkan. Beras kaleng ditambah ketan secupak. Ini apa? Ini ucapan terima kasih. Ada ulama yang mengatakan itu masih riba. Kecuali memang terbiasa kasih ngasih. Kasih beri. Balik dari talung ngasih petai. Balik dari payang ngasih pisang. Memangnya terbiasa ngasih-ngasih model itu. Itu tidak termasuk riba. Tapi kalau model itu walaupun tidak ada kesepakatan. Kata ulama. Tapi ulama yang lainnya mengatakan tidak. Itu kan tidak ada tercatat. Kecuali misalnya ada ngomong. Aku minjam beras kau sekaling. Itu. Kelak aku balikkan 12 cupa. Aku tidak ada ngaruk. Kalau ada kelak 12 cupa. Tak apa-apa. Tidak balikkan sekaling baik. Tidak ngaruk apa. Jadi itu. Nah yang model itu riba. Kata guru fikih saya dulu. Riba itu misal. Ada orang nak minjam helm dengan saya. Saya lagi ngecat pagar. Nah, ngecat. Start. Ada helm tidak dipakai? Ada. Di mana? Di belakang. Itu. Boleh minjam? Boleh. Kau menggantikan aku ngecat dulu. Aku ngambilnya. Mengganti ngecat itu termasuk riba. Idan dia nak rugi. Itu riba. Apalagi terkait dengan duit berbungo yang sengaja dibungokan. Itu maksiat. Itu menyebabkan hati kita tertutup itu. Macam mana bank Pak Ustadz? Bank itu tinggi kajiannya. Itu. Ada ulama mengatakan riba. Ada ulama mengatakan tidak riba. Ngapa? Aku nak keluarkan anakku kalau riba. Hidup ini model ini. Kita anak kerja di bank misalnya. Disebutlah bank riba. Keluarkan anak dari situ. Ada loh kak kerja enggak setelah dia keluar? Lah tidak ada. Itu lebih teraniaya dari selama ini. Bukan nyuruh makan riba. Maksud saya, dia keluar dari situ lebih parah lagi ekonominya. Ujung-ujungnya bukan riba, kelak maling atau merampok dia tuh. Jadi riba ini kajiannya sangat luas sekali. Yang tidak boleh itu bunga berlipat-lipat. Misalnya, kalau misalkan tidak balik, pokoknya nambah, bungonya nambah, itu riba. Jangan dilakukan. Yang ketiga, muhallil dan muhallal. Muhallil dan muhallal ini mungkin baru dengar. Kalau bahasa dusunnya tuh nikah Cino buto. Jangan-jangan nikah Cino buto itu juga tidak tahu. Saya 3 kali talak dengan istri saya. Tidak pacak balik lagi tuh. Tidak pacak balik lagi tuh. Saya masih ndak dengan bini saya. Saya kasih upah orang. Nah kau nikah bini aku. Untuk saya bisa nikah lagi dengan istri saya. Dia harus nikah dengan orang lain dulu. Selesaikan nikah. Jangan kau apa-apakan. Kau ceraikan. Baru balik lagi. Itu namanya muhallal dan muhallil tuh. Aku yang upahkan itu berdosa maksiat, yang ngerjokannya juga berdosa karena maksiat. Tak boleh jadi itu. Maka hati-hati kalau ribut, jangan yan ngomong masalah cerai. Apalagi kalau jatuhkan talak 3 sekaligus. Wih bahaya. Ngapa? Ada orang datang kepada saya, Pak Ustadz, cak mana anak aku? Ngapa? Baru 3 bulan nikah. Terus suaminya talak 3 sekaligus. Cak mana hukumnya tuh? Ngerti tak? Menantu bapak dengan talak 3. Ngerti, jatuh talaknya 3 tu. Kecuali dia tidak ngerti. Ku jatuhkan talak 10 kau. Tidak ngerti, seperti itu. Maksud saya ribut-ribut lah. Tak usah ngomong-ngomong masalah talak. Ibu-ibu juga seperti itu.
kami lanang ni mudah terpancing. Nah ibu-ibu galak mancing. Iya enggak curikan aku. Oh, kau nih, kau itu. Kau yang ngejar-ngejar aku dulu. Bukan masalah ngejar aku. Kau yang tidak galak. Tidak galak apa anak lalimu. Jadi dah usah kita. Jadi muhalal ini orang yang mengupahkan orang untuk menikahi sini, dan muhalal itu orang yang melakukan perbuatan tersebut. Tidak boleh. Tapi kalau misalkan saya talak 3 dengan istri saya, jangan didoakan itu. Misalnya nih, tahu-tahu istri saya nikah normal dia, cerai, WhatsAppan lagi. Apa kabar Pak? Sehat. Kasihan dah anak-anak nih. Macam mana kita balik lagi? Itu boleh. Nikahnya resmi dan dia cerai dengan yang lain itu boleh. Itu muhalal. Yang keempat, pencuri. Gitu. Segala mencuri itu berdosa kecuali mencuri hati. Gitu. Tidak berdosa. Walaupun dicuri hatinya, masih tetap dalam itulah. Gitu. Jadi perbuatan mencuri ini perbuatan yang menyebabkan hati kita tertutup, dan itu bagian dari macam maksiat. Maling apa baik? Kita galak nengok ada orang ngambil barang-barang di supermarket. Ada namanya penyakit klepto. Klepto itu bagian dari penyakit jiwa. Asalnya main ke rumah orang, pena sebuah jadilah diambil itu. Apa jebitan buku itu jadilah diambilnya. Itu penyakit itu tuh. Mesti dia konsulta rumah sakit jiwa. Bukan berarti giloida, ada penyakit kejiwaan tentang itu. Namanya kleptomania. Orang yang hobi mengambil barang-barang orang terhadap hal yang demikian. Jadi ini maksiat. Yang kelima, peminum khamr. Itu. Yang tua arak minum. Nah ini tino biasanya jarang. Yang ada nih bapak-bapak. Nah saya kaget pesta di dusun kini. Pesta di dusun itu organ tunggal itu kan tidak berat niat. Cuy tengok abis pesta tuh di bawaan itu taruh orang organ itu botol-botol bekas minuman keras di situ. Alangkah pandirnya. Minuman kerasnya apa manfaatnya? Otak rusak. Kalau mabuk lah bisa bahaya ke anak bini, bisa juga ke orang lain itu tuh. Nah ini kondisi yang ada di dusun sekarang. Jadi minuman keras itu dijual di dekat panggung itulah, tapi tidak seluruhnya ada. Nah, yang sering jaga saya tegur, ada di daerah kita tentu nular dari orang lain. Misalnya hari ini nikah, malam kelak ada acara keluarga, organ tunggal. Boleh undangan lain, boleh keluarga yang tidak datang besok, datang malam kelak misalnya itu. Karena acaranya besok misalnya, kan nikahnya hari ini. Nah yang malam kelak itu nyanyi, kalau orang lah banyak, itu pengantin disuruh nyanyi. Pengantin disuruh nyanyi. Undangan yang sesama tino lanang itu dikasih kardus, ngisi nyawer istilahnya. Nyawer itu bahasa lainnya ngemis. Nak nyelok apa tidak? Suara kita memulai rumah tangga dengan cara mengemis. Apa bagusnya? Nah maksud saya tidak usah acara-acara yang betul. Nah pesta-pesta aja. Tidak usah yang nyawer seperti itu. Nah ini, jadi kalau dibiarkan itu. Termasuk saya juga menasehati kades. Sekarang di dusun tuh, saya baru kaget. Ada namanya DJ di dusun tuh. DJ tuh betino yang joget-joget, narik-narik bapak-bapak tuh. Itu di dusun. Saya bilang, diturut mengundangnya itu, kalau dia tingkat desa, kepala desa, imam, ketua BPD. Saya bilang, kalau pestanya maksiat, yang turut mengundang ini berhak atas dosun. Ya jangan main-main, Pastor. Layo. Dia tahu bakal pesta model itu. Jadi hati-hati kita nak turut mengundang. Ada tak maksiat di pesta itu?
Kalau nak organ tunggal, silakanlah nyanyi. Adulah suara. Tapi tidak usahlah. Yang undang-undang ada organ tunggalnya kan kita bayar. Pacak dah. Biduan kamu tuh agak sopan. Maklum, kami ini orang dusun, kelawai wanai, di situ campur. Tidak lemok nengok. Apa gawe? Kakak ipar nonton. Adik mertua ado. Gitu. Men kita tidak nyaman nengoknya kan. Bukan soal itu maksud saya. Seperti itu. Di kota ini ada tempatnya di Pantai Panjang situ. Pakai duit abang nak masuk situ. Tidak laku duit 10.000. 150. Aku abe mahal harganya kata orang. Jadi kalau nak masuk situ tuh pemodal. Nah di dusun gratis. Ya Allah. Ini rusak. Nah, ini pengaruh minuman keras itu. Saya ada nengok orang turun dari motor. Aku pikir habis bensin. Dia buka jok motornya, diangkat, buka tutup tanknya itu. Misalnya kan ini tank itu. Buka tutup ini. Buka. Kita kan nengok cak ini, yang dia tidak. Lalu, ngapa pakai hidup? Kata orang, ngapa? Rupanya, lasakau ke nyum-nyum lem itu. Dia harus nyisap lem. La ilaha illallah. Saya bilang, tahan berhenti bermotor, nak nyium itu dulu. Apa kalau dia miring atau misalnya tidak beres mabuknya itu, macam mana bawa motor tidak balak kayak itu? Ini kondisinya. Coba tengok anak-anak yang disimpang kalau bajunya lem galus, tidak usah loh ngasih bantuan. Ngelem itu lah gawinya itu. Kan ngeri-ngeri kita nengoknya. Ini minuman keras tadi. Yang keenam, orang yang memindah tanda batas tanah. Ada juga ayat yang mengatakan kalau kita ngambil tanah orang tu, 7 lapis tanah ke bawah tu akan dikalungkan kepada kita. Berapalah tanah? Sedikit. Tapi sedikit kali panjang, panjang juga dia. Kita misalnya batas tanah di sini. Pas kita datang, bergeser ke sini. Ya, Mang. Bekasnya ini sini katanya kan. Tidak apa kita ribut dan sebagainya. Barangnya dikit. Sini. Tidak paham jangan asal-asal. Justru paham lah kata itu. Dosanya bang. Ya mereka aku tanggung dosanya. Kamu kasih tahu batas ngeyel puluh. Bukan ngeyel. Mamang tuh salah. Ini nak batasnya sini. Besinya si ado sini dan sebagainya. Kalau besi lain. Ambillah dengan dia. Itulah yang menyebabkan orang mohon maaf. Bukan cerita bohong ada orang dimasukkan tidak pas. Dicangkul. Dimasukkan tidak pas. Dicangkul lagi. Dimasukkan tidak pas. Akhirnya dilipat orang. Dipaksa orang itu. Itu kan gambar. Aduh, zaman-zaman sekarang ini masih ada yang model-model itu tuh. Kejadian nyata tentang model-model itu tuh. Ngapo? Galak ngambil tanah orang. Tidak usah. Coba tengok tanah-tanah kubur. Tidak di dusun, tidak di kota. Kalau ada sekitar 5 hektar, nyempit dikit, nyempit dikit, nyempit dikit. Lama-lama habis tambah sempit tanah kuburan. Geser dikit, geser dikit. Ya Allah. Berdosa ini bukan dengan orang yang masih hidup. Dengan orang yang dikubur. Wah, tanah ini. Kami di bawahnya sempit, disempitkannya lagi. Nah, itu. Yang ketujuh, orang yang melaknat orang tuanya. Kok boleh jolok kita melaknat orang tua? Nah zaman sekarang nih, saya galak nonton di TikTok bu, ada lanang ngadu bapaknya, perkara warisan nuntut bapaknya 1,5 M. Ada lanang yang ngadu maknya, minta apa hitung-hitungan 20 M. Ada yang wawancara, itu ibu kandungmu? Iya. Itu. Kamu tahu dah, kamu lahir ini bukan masalah ibu kandungnya, ini negara hukum. Kita menegakkan hukum pret. Sehebat apa kita negara? Masa mak kandung diadukan?
Setelah kasus itu, oi, orang tua maupun mertua itu sama kedudukannya. Itu. Jadi jangan kita membedakan antara orang tua dengan mertua. Posisinya sama. Mertua itu orang tua, melawan kepada mertua sama dengan melawan kepada orang tua. Tidak boleh tentang itu. Kisah tersebut terjadi dengan Alqamah. Alqamah ini kemana Rasul, ke situ Alqamah. Rasul solat, Alqamah solat. Rasul ke masjid, Alqamah ke masjid. Pas nak mati, sebulan dak pacak sakarat mengucapkan talqin, sakarat mautnya. Kata Rasul, berdosa dengan maknya ni. Ngapa? Alqamah ni takut dengan bininya, lebih cinta kepada bininya daripada ke maknya. Membeli kain yang elok dikasihnya ke maknya, yang buruk untuk bininya. Marah bininya. Salah kasih dek. Ditukarnya ngemaknya. Mak, maaf mak, nyeburuk ni nyemak. Nyalaknya menantu mak, bawa lah galau ke mak. Tidak perlu kendak tu. Marah maknya. Maka sebagai ibu-ibu, jangan mudah melepas kata dengan anak-anak. Itu. Sesakit apapun, tahan. Walaupun nangis, jangan sampai keluar dari mulut ibu. Karena itu akan naik ke aras. Ridullah fi ridul walidain. Suhtullah fi suhtul walidain. Itu tidak main-main. Ridho Allah di tangan kedua orang tua. Murka Allah di tangan kedua orang tua. Jangan yan. Nyumpah anak terhadap anak. Sesakit apapun. Ada kejadian di Simpang Kandis itu kan. 40 jahitan. Palak maknya itu. Di pengkuk dengan balok. 40 jahitan Simpang Kandis ini. Sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu. Ditanya wartawan. Macam mana ibu dengan ibu? Ya namanya anak tetap anak saya. Ibu maafkan. Ya saya maafkan. Oh itu. Ini kadang-kadang kita dah sanggup kita dengar coba, kita ngeri sampai betul. Apalagi nauzubillah min dzalik. Yang ke-8, orang yang menjadikan makhluk yang memiliki roh sebagai sasaran anak panah. Itu. Untuk latihan mana? Misalnya ada anak beruk masih hidup, oh tang pergi. Atau misalnya ada burung masih hidup, tang jadi. Tidak boleh. Tidak kaleng banyak, botol banyak. Jangan jadikan itu penganiayaan terhadap makhluk Allah, walaupun dia binatang yang haram dimakan. Misalnya anak kaput dijadikan dia. Apa salah anak kaput? Kita ni kadang-kadang ada babi lewat, babi gitu-gitu kan. Amu babi itu pacak ngecek, mungkinnya marah juga. Ngapo? Aku lewat aja. Kita ni kadang babi gitu-gitu kan. Babi itu kan tak pacak ngecek kita. Mungkin ngecek itu tadi. Yang ke-9, laki-laki yang bertingkah seperti wanita, wanita yang bertingkah seperti laki-laki. Itu. Sekarang ini bukan di dunia nyata, di dunia maya juga ada. Itu. Di film Upin Upin itu namanya Soleh. Abang Saleh tuh. Jadi Sali dia. Yang gemulai itu tuh. Karena laki-laki itu dikatakan ar-rijal, itu artinya tegas berwibawa. Maka dia punya nilai lebih dari perempuan itu. Kalau hilang sifat laki-lakinya, hilang wibawanya. Kita nengok ada lanang di simpang tegak, kumis tipis, badan atletis. Lanang ni kalau PM kata polisi militer. Dia tu tentera, paling tidak polisi. Serendah-rendahnya satpam lanang ni. Tegak gitu kan. Pas kita lewat, bertanya, Bu, Stein di mana? Kata kita. Jogriti ni. Tidak melambai tangan. Situ katanya. Kira sudah situ. Makasih ya, Bu. Tidak. Tino menyerupai laki-laki juga tidak boleh itu. Pakaiannya itu. Tapi tenaganya calanang boleh. Ada Tino hamil, lebih kuat dia kerja, makan banyak, kata orang tu hamil kerbau. Ya,
Jangan terhina, jangan ada. Jadi karena dia ada orang hamil itu kan lesu, dia makan tak selero. Seleronya sabun colet lah dikit-dikit. Nah itu. Tapi ada yang makan banyak, kerja tambah kuat itu. Kau ni hamil kan, yo sehat aku tak apa-apa itu kan kerja itu. Itu kata orang hamil kerbau. Yang ke-10, orang yang menyembelih selain untuk Allah. Itu maksiat, tak boleh. Nyembelih apa baik? Ayam misalnya, kambing misalnya, tak boleh. Jadi harus dengan Bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ke-11, pelaku kejahatan dan orang yang melindungi pelaku kejahatan. Apa pelaku kejahatannya? Begal, backing pegang. Pemeras, backing pemeras. Copet, backing copet. Itu namanya pelaku kejahatan dan orang yang melindungi pelaku kejahatan. Yang ke-12, para pelukis dan pematung. Yang melukis, yang bikin gambar persis cak orangnya, cak foto gitu. Tidak bernyawa baik. Itu pelukis. Pematung tu yang buat patung tu. Patung macam-macam itu. Dalam Islam tidak boleh. Katanya tidak boleh di rumah ada foto, ada patung. Yang foto tidak boleh tu foto nampak aurat. Foto kita umroh. Foto anak wisuda, foto jadi pengantin, boleh. Foto kita keluarga lebaran, boleh. Tak apa-apa, boleh. Itu kalau foto anak gadis bersinglet baik, cerita. Tidak boleh. Auratnya nampak itu tak boleh. Atau foto ibu-ibu masih gadis dulu. Cantiknya agak langsing. Sekarang kan bukan langsing. Agak gemuk. Itu. Dipasang itu tidak boleh. Kemudian, patung itu patung 3 dimensi yang tidak boleh. Itu. Patung 3 dimensi itu bisa dilihat, diraba, dipegang gitu tuh. Bukan seperti Oreo, dijilat, diputar, dicelupin. Nah, itu Oreo. Gitu. Nah ini patung. Misalnya patung kudo. Tidak bernyawa baik kudo tuh. Itu tidak boleh tuh. Jadi kalau misalnya sepotong, palak kudo baik, tidak apa-apa. Palak kucing baik, tidak apa-apa. Kemudian, homoseks. Lanang senang dengan lanang. Tino senang dengan Tino. Sekarang namanya LGBT. Makin halus baik nama itu. Maaf ngomong Tino nakal dulu namanya Poyo. Lonte kata orang. Sekarang itu PSK. Itu. Iya nah. Makin terhormat kedudukan, tidak boleh yang seperti itu. Yang ke-14, orang yang memaki ayah dan ibunya. Tadi melaknat. Ini memaki. Itu. Ini. Dulu tidak sekolah. Bigal. No. Kita ni keluar dari mana? Dari perut bigal tu lah. Tidak boleh. Itu. Ke-15. Orang yang membuat orang buta tersesat. Itu. Kanan mang. Kanan mang. Itu. Ngapa cak parit ini? Ya melompat dekat pangnya. Melompat masuk ke parit. Kita lari. Tidak boleh. Berdosa. Yang ke-16, orang yang menyetubuhi hewan. Nyakit itu tuh. Orang masih banyak. Itu hewan pula. Yang ke-17, orang yang menandai binatang ternak dengan cap pada wajahnya. Tidak boleh. Cap di wajah. Kalau sapi Pak Ustadz, misalnya ada sapi kita dikasih besi panas tang, nah tuh UJH misalnya, sapi itu tandonya boleh gitu. Tapi kalau di wajahnya jangan, pedih wajahnya. Yang ke-18, orang yang membahayakan seorang muslim dengan mengadakan makar terhadapnya.
Makar itu ingin menjatuhkan orang-orang yang sedang memimpin. Padahal dia baik. Tidak boleh itu. Ke-19, wanita yang sering berziarah kubur serta orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid dan meletakkan lentera di kuburan. Sering berziarah kubur tuh maksudnya perempuan tuh makruh ke makam tuh. Tidak haram, tidak gitu. Makruh. Makruh tuh lebih baik ditinggalkan daripada dikerjakan. Maka kalau ada orang meninggal di beberapa daerah, perempuan itu diharamkan ikut ke makam. Ngapa? Iyo kalau kuat, kadang-kadang tidak kuat tang pingsan. Yang mati belum diurus, nak ngurus yang hidupnya lagi. Kadang-kadang emosinya tinggi, ya tuh. Lepasan kau. Ini nak masuk ke dalam kuburan tuh juga. Amun aku ada di situ, kusuruh lepaskanlah. Terjunnya hanya Pak Ustaz, biarlah, timbun dia dulu. Bukan aku, ngapa masuk? Sini tadi. Kadang-kadang diajak balik dan tak balik. Papa. Sudahlah, orang nak balik galau. Jangan dia diminta balik. Tinggalkan aja. 10 menit. Nengok kiri kan. Balik dewe. Batas itulah. Artinya jadi urusan. Karena lemah. Itu. Maka sebaiknya tidak ikut ke. Cuman tidak haram tidak. Yang ke ujungnya tadi itu. Menjadikan kuburan sebagai masjid. Semayang di kuburan itu. Tidak boleh. Atau masang lentera, lampu. Itu. Kuburan gaek di atap. Cara orang dusun nih, pasang kelambu. Petang-petang hidupkan lampu. Nah ngapo, betembang boleh. Petang-petang, marai lampu. Itu. Lampu terpasang di pucuk meja. Itu. Sama di kuburan, enggak usah. Ke-20, orang yang merusak hubungan suami istri. Itu. Nengok lanang bawa tino. Kau ni betah yang di rumah. Kan main laki kau bilang ngapo? Nengoknya tadi, kata Tina tuh. Nah, kata bininya, biarlah. Biar selesai kau kelak. Lakinya tukang ojek, macam mana tidak cah itu? Kadang-kadang. Nah, ada baik, macam tak boleh. Itu. Kemudian, ke-21. Orang yang menyetubuhi wanita melalui anusnya. Tidak boleh. 22. Wanita yang menjahit ranjang suaminya pada malam hari. Akan dilaknat sampai pagi. Istri yang tidak mau melayani suaminya. Malam Jumat nih. Macam mana kau? Latuo. Malu dengan anak. Tidak perlu di depan anak-anak. Tidak itu berdosa. Yang agak aneh ini di dusun kadang-kadang. Kalau tua pisau tempat tidur gaib itu. Gaib di depan. Mak di belakang. Ya ngapa pisau? Betul. Ngapa pun. Entah sakit tengah malam, sakit perut itu tuh. Nanggunglah hanya itu kan tidak tahu. Kalau Allah keras baru tahu. Lah apa kamu biarkan? Ya aku tidak tahu, aku di belakang. Iya. Tidak apa-apa. Tua tidur sedang yang aku tengok gaya aku dulu saya itu. Gaya lanang di depan itu. Mak di belakang saya. Lah ngapa tidak tidur dekat? Apa dia nih? Nah, tidak ada cerita yang model itu. Kanji, bukan kanji, ini suami istri itu. Nah. Kemudian orang yang menasabkan dirinya kepada selain ayahnya, maka itu galak ribut itu. Misalnya istri saya, misalkan namanya kan Honiarti Junaidi, tidak boleh itu. Dia harus Honiarti Sadrin, bapaknya Sadrin itu. Tidak boleh, kita kan kalau Nyonya Junaidi artinya istri Junaidi. Beda dengan itu tadi itu. Yang ke-24. Orang yang mengacungkan senjata kepada saudaranya. Itu. Dikit-dikit tembak kan lah. Melawan kau. Lah, mentang-mentang megang senjata. Itu yang terjadi dengan Ibu Lulu kan. Di Probolinggo tuh.
anak magang belanja di situ, adalah salah kecek namanya anak SMA kan. Wah, dikecek babu, pakai diposting apa kata. Lalu dipecat lakinya. Sampai kini beritanya belum selesai. Urusan-urusan itu. Pandir tuh boleh, jangan pakai ego. Segala-gala pakai ego tuh tidak enak. Masin kalau ego pahit. Manis kalau pakai ego pahit juga. Manis ego. Nah itu pandir ego. Itu tuh. Akhirnya terbongkar galo. Kini ini susah gitu. Yang baik susah, yang buruk juga susah. Apalagi zaman-zaman nak pemilu nih baik. Pasti orang ngecek nyalek ya. Iya, belum tentu orang baik tuh kalau nyalek gitu. 25 yang terakhir. Orang yang mencela para sahabat. Tidak boleh. Siapa sahabat tuh? Sahabat Rasulullah. Tidak boleh. Mereka itu sudah dijamin surga sebagian di antaranya. Nah, ngapa pula kita mencela para sahabat? Tidak boleh. Nah, ini kajian kita. Ada waktu sekitar 15 atau 20 menit lagi. Ada pertanyaan? Paling tidak tanya, di mana Ustaz tinggal Ustaz? Nah, itu. Inilah. Ya, Bu. Yang situ dulu ya. Bentar. Tidak pakai coro-coro kedengaran enggak? Ayo. Ayo. Yo. Udah asal tidak ribut kita kedengaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. 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 Ya. Ya. Kalau pendidikan beda lagi, Bu. Ini emang kerjonyo melukis itu untuk melukis yang menyerupai orang. Melukis ini kan banyak. Buat pemandangan boleh, Bu. Membuat sawah yang ada, misalnya sapi, kerbau, air, itu kan boleh. Tapi yang melukis ini tadi sudah dititik beratkan semacam mematung tadi kan, buat patung itu dikhawatirkan jadi sesembahan. Itu tuh. Nah kalau melukis ini, kalau wajah aja dia sepotong. Tapi kalau ini sempurna ada nian yang melukis itu lengkap orang melukis untuk hal-hal yang demikian dikhawatirkan nanti itu membawa kepada maksiat seperti itu. Kalau kalian mengikut pendidikan tidak masalah. Itu. Ya walaupun dia melukis itu karena tuntutan dari pendidikannya. Ya. Masih yang lain? Ya. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Apakah boleh perempuan yang sedang haid berdiam di masjid? Tidak boleh. Karena rumahnya ada. Diam di rumah. Oh. Ya. 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 Ada dua perbedaan pendapat itu. Yang tegas mengatakan bahwa perempuan yang haid itu tidak boleh mutlak ke masjid. Karena dulu tidak ada teknologi tentang itu. Maka dikhawatirkan mengotorkan masjid. Sekarang ada ulama yang mengkaji tentang masalah itu. Kemaslahatannya tentang kalau dia di rumah ketimbang di masjid. Rumah tidak ada kegiatan, di masjid ada kegiatan. Sementara dia sedang haid. Ada alat untuk itu semacam roti kipas untuk mengantisipasi itu.
Boleh. Ada ulama mengatakan itu. Yang mana yang nak diamalkan, silakan. Aku cop dulu Bu Ketua, aku lagi datang bulan. Tak apa-apa. Jangan pula nak segonian, datang-datang lah itu. Tak boleh. Kita maksudkan. Tapi kalau dia dengan kondisi yang kekinian seperti itu, ya tidak pula dan kondalnya. Anak-anak zaman kami dulu, balik dari sekolah tu kalau yang pakai, apa namanya, ini pasti lagi tembus itu tuh. Kalau kini tidak ada lagi anak-anak yang pakai cak itu kan anak-anak. Ini ada alat untuk itu, antisipasi untuk itu, tidak akan mengotori, dan itu ada ulama mengatakan boleh. Nah, jadi pendapat yang kedua seperti itu bergantung kepada yang mana yang mau kita ambil, yang mau pakai boleh kan? Masih yang lain? Silakan. Kalau misalnya kalau memang terjadi di masyarakat, siapa yang melakukan? Muhalal dengan muhalil dengan muhalal. Itu. Misalnya macam mana kalau terjadiannya di masyarakat? Tetap hukumannya zina. Misalnya ada ini nikah dengan ini. A nikah dengan B. Cerai sekali rujuk. Cerai 2 kali rujuk. Cerai 3 kali tidak baca rujuk. Maka Tina ini harus nikah dengan C. Dibayar C ini untuk nikah. Itulah muhalil. Yang tukang bayar ini, lanang ini misalnya. Bayar. Itu muhalal. Tidak boleh. Yang ini pelakunya. Jadi katanya. 10 juta. Jadi. Ya. Tapi jangan kau apa-apakan bini aku. Agak seminggu, kau ceraikan lagi. Selesai. Sudah seminggu. Itu tidak boleh. Jadi kalau ada yang tidak pakai nikah-nikah dia, talak sekali, balik. Talak 2 kali, balik. Talak 3 kali, merenung, balik lagi. Dan yang boleh itu zina. Tidak boleh lagi nih balik itu. Haram hukumnya. Karena tidak boleh. Gitu. Ada aturan fikihnya tegas begitu. Tidak boleh. Untuk hal yang nikah. Gitu. Kalau ada terjadi di masyarakat. Kalau sudah pernah dengar orang bertanya ada besar. Islam itu tidak serta-merta dengan langsung. Misal, ini ribut dengan bininya. Aku balik dulu, kata bininya. Sekira masih ada jodoh, nak jemput aku luangkan pikiran dulu. Tidak jemput aku juga berpikir, mungkin tak balik ke sini, tidak. Kata lagi, terserah. Balik. Nah ini talak nih. Tapi tidak di pengadilan. Berpisah namanya. Nah ini harus ada jaraknya. Itulah jaraknya 3 atau 4 bulan itu. Dalam kurun waktu itu dia balik lagi. Itu tidak usah dia nikah lagi. Cukup bermaafan baik. Halo, katanya. Siapa nih? Iya, lah dia puas nama aku. Kina ikut dah. Ya kabar, mak sana. Lu mana? Pacar dapatkan aku. Iyalah soang kata kawan. Petang ni lah aku dapat kah. Tidak usah nak lagi. Sampai ke situ, aku minta maaf Pak, katanya. Aku salah. Bapaknya ngomong. Kamu berdua nih, lah besar mau nikah nih. Maju beribut nih. Pacak dah akur-akur kamu nih. Pak. Maluan dengan orang. Yo. Saling bermaafan ya. Udah diam dari Pak. Baliklah kamu nih. Balik. Selesai. Dah usah nikah lagi. Ini kalaulah misalnya lah berpisah berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kata orang tahu kamu anak kamu lah SMA. Kalau lah ndak betul nak anjuran gitu. Ya. Lah berapa tahun belum misal? Bini kamu tu masih ndak dengan kamu. Aku tengok kau ni belum betul nak, berarti masih juga ndak dengan bini kamu tu. Baliklah lagi dari itu tu. Ya, kalau maluan kita lanang jilat ludah.
Nak ngapo pula ludah dijilat-jilat. Ini bukan masalah ludahnya ini. Masalah anak keturunan. Mendak, aku telpon ke bini kamu. Cobalah. Ditelepon. Nah itu harus dengan akad baru. Karena lama berpisahnya. Itu aja. Boleh. Model itu. Tidak apa-apa. Harus dengan nikah baru. Walaupunlah sampai ke pengadilan lah keluar kartu kuning. Sah resmi cerai. Tino tu nak nikah ada buktinya. Dengan orang lain. Tak akan digugat. Karena resmi cerai. Tahu-tahu nak berbalik lagi. Harus akad nikah baru. Itu. Pakai mas kawin lagi. Yo. Pakai saksi lagi. Ya. Pakai organ tunggal lagi. Tak usah. Maluan pulun dengan orang. Itu ya. Ada lagi? Ada lagi Ustaz. Saya mau penjelasan yang mengenai wanita ikut ke kuburan. Ya. Secara kubur. Mengantar mayat. Ya. Cara-cara yang lain. Ya. Dengan penjelasannya yang ibu ini. Ya. Masalahnya di yang ini Ustaz biasa kalau ada yang meninggal. Ya. Kami Ya. ikut ke kuburan. Ya. Dalam hukumnya ada ulama mengatakan haram. Tapi hukum dasarnya makruh. Makruh itu ditinggalkan lebih baik daripada dikerjakan. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Kalau haram itu, itulah makanya janda. Kalau orang dusun besar, mohon maaf ini, jembatan kecil biasanya, atau penduduk orang-orang lembah asli, yang orang-orang tua, idenda dia. Ikut ke kuburan tuh, ikut nyolatkan jenazah juga idenda. Maka yang lanang-lanang baik. Nah kita ni kan terlambat tahu tentang hukum itu tuh. Jangan-jangan baru tahu baru inilah dengar itu kan. Kalau itu makruh. Selama ini biasa baik. Nah, kenapa makruh tidak haram? Lah kalanya kuat. Suaminya ninggal, anaknya kuat. Fisiknya kuat, jiwanya kuat. Tidak apa-apa. Adik khawatirkan ngapa makruh? Jangan sampai jantungnya tidak kuat. Jantungnya tidak kuat, pingsan, celentang, jatuh ke batu misalnya. Lah pecah pala, lah mereng pula yang itu. Nah itu yang dikhawatirkan kan. Kan orang tidak fokus nak jaga bininya baik. Jangan itu tuh, anak perempuannya. Orang fokus kepada jenazahnya. Dikhawatirkan seperti itu. Sebaiknya tidak ikut. Kalau tidak ikut, tidak nengok prosesi lakinya ditanam, anaknya dikuburkan. Weh, bukan main nengok keluarga darah daging ditimbun tanah. Itu rasul-rasul lemak lah yang jadi bangkai di depan itu jangan dikubur. Itu kalau yang ikut emosi ibu-ibu kan. Itu jiwa perasaan. Tapi tidak mungkin kita buatkan cak itu. Nah maka itu dikhawatirkan. Tidak sampai haram. Tapi ada ulama mengatakan haram hukumnya itu. Nah makruh ini tadi menghindari kejadian-kejadian yang kira-kira tidak diinginkan. Sampai pingsan, sampai jatuh, sampai jantungan misalnya kan. Sampai nangis histeris itu. Nangis boleh. Ada orang ngomong, jangan nangis, disiksa mak. Tidak. Macam mana mak kita tinggal tidak boleh. Yang tidak boleh itu meratap. Atau nangis histeris, ngamuk-ngamuk. Itu tidak boleh. Itu. Kalau nangis, boleh. Normal. Dua hal yang demikian. Masih? Silakan. Kemana melenceng? Suami menceraikan istri, menceraikan suami. Boleh, Bu. Namanya khulu. Di dalam buku Sirat Ta'rif itu boleh. Apabila menyakiti, tidak memberi nafkah 3 bulan lamanya atau membiarkan itu berturut-turut itu. Istrinya mengadukan hal pada membayar 10.000, kecil nion harga kami ini. Duit antara berjuta-juta, Tino bayar 10.000 sebagai iwat pengganti, jatuh talaknya 1 kepadanya. Yang namanya khulu itu. Ada lanang kerja tidak rokok, buat galak itu. Malas itu. Bininya baik, jam 11 ke pasar Panorama, jam habis subuh ke pasar Pagarewa gitu kan. Pas marah-marah, cari lanang lain gitu. Itu kira-kira. Jadi bukan ngasung, bukan maksud saya
tidak bertanggung jawab. Suami yang demikian itu tidak bagus. Ya, galak main tangan. Ini ngapa main tangan? Oh, galak nempeleng, Bang. Oh iya. Habis? Oke, ibu-ibu, sambil apa namanya tes case. Ini karena pengajian perdana, itu tidak mesti harus dengan ceramah terus, bisa juga dengan fokus mulai dari belajar niat. Tidak mesti nak lama, setengah jam cukup. Berikutnya tanya jawab. Misalnya belajar mulai dari masalah bersuci, tegak duduk solat yang sebenarnya, itu boleh. Yang berikutnya, ngaji itu hukumnya sama dengan solat, fardu ain. Tapi kalau tajwid itu fardu kifayah. Sebanyak ini orang di Siko, satu orang yang pacak ngaji dengan tajwid, gugur dosa kita. Tapi kalau baca Quran, itu wajib ain. Tidak usah malu-malu. Saya pernah punya murid di Pumiayu itu, sekarang waktu saya ngajar itu lah bercucu. Yang satu itu lanang, yang kedua alhamdulillah tamat Iqra 6, pacak dia ngaji. Jadi ini yang penting. Jadi kita tidak usah malu belajar Iqra sesama kita yang pacak ngajar, membimbing. Karena saya sering mengatakan bahwa Al-Quran ada yang dicetak Latin, Yasin itu ada, mesti ada yang Latin. Tapi membaca Al-Quran dengan huruf Latin itu ditulis KH. Sa harus digigit lidahnya, jangan kuatnya, tidak perlu bacaan. Sa itu, salasa itu tidak bisa ditulis huruf Latin, maka digabung S, jadi TS. Kalau baca niat salat maghrib itu tersalat sa bacanya, padahal itu tuh salasa. Nah itu, jadi beda itu. Kita A beda. Itu makanya kita belajar itu. Zikir beda. Z dengan kita tuh hurufnya Z tuh lah. Kalau di Arab ada latinnya DZ. Dzikir tulisannya. Padahal itu membacanya lidahnya digigit. Zikir. Zikir. Nah, itu makanya kita dituntut untuk belajar Al-Quran. Mudah-mudahan pengajian perdana ini berkelanjutan. Tidak perlu nak berkecil hati jumlahnya segini terus. 15 orang tetap pengajian. Orang banyak pengajian. Jangan itulah aku danda. Ikut cuma setengah dari. Mari tidak mungkin kita datang ke UJH terus ke sini. Tidak apa-apa. Asal saya ada jadwal, saya isi. Saya juga kadang-kadang susah, Bu, dengan sama-sama kawan ustaz nih. Kata saya lah, cak yola saya kan, cak yola. Diundang ke masjid kecil datang. Diundang ke RT datang. Diundang acara besar saya datang. Tapi ada kawan-kawan tidak senang. Wah, ustaz nih. Di tanggup juga lo besar kecil. Habis mulu lo kak kita. No. Sampai dinilai cak itu susah mulu gitu tuh. Nah bagi saya selagi saya ada waktu, saya boleh. Cuma saran saya, kita memang fokus ke masalah pokok. Bila perlu belajar masalah penyelenggaraan jenazah. Kalau ceramah-ceramah ini tidak ada menyelesaikan masalah. Hari ini kita ceramah, yang masih ingat alhamdulillah, yang ingat 25 macam. Saya beda ingat. Ya nggak perlu ceramah ya, nama kita saling mengingatkan itu. Memang tugas kita tawasabil haq, tawasabil syarr. Saya pikir demikian, 2 menit lagi kita akan asar. Mohon maaf, mari kita sudahi sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin.